Terus jalan makin lama kok perasaan kagak enak gitu, perasaan kagak enak. Gue nggak bisa ngeliat mukanya karena saking gedenya. Saking gedenya. Paling gue ngeliat itu pahanya. Aku tuh kalau dia panik pikiran set kosong, gampang lagi dia diamin sama makhluk yang lain ini kan. Ya udah gua udahlah udah amat. Saya dalam hati gue Halo, balik lagi bersama gue Riko, gue Rama di Brokis. Oke, pada episode kali ini kita sudah bersama narasumber yang menjadi misteri yang lumayan bikin merinding. Yes, pastinya guys. Dan buat brother Brokis, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan nih video-video kita selanjutnya. Dan biar kita tetap semangat terus Untuk bikin berbagi video-videonya. Dan bagi brother Brokis yang ingin berbagi cerita atau pengalaman misterinya, Yes, yang ingin ngopi bareng kita, yes, bisa menghubungi DM Instagram kita ataupun email yang ada di bawah sini ya. betul. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Bang. Siapa nih Bang? ya sebelah. Gas. Sehat bang. Alhamdulillah. Di Bang Gelas ini dia akan bercerita mengenai pengalaman lagi touring atau lagi apa Bang? Lagi touring bang. Lagi touring. Wah, kita lagi touring kan, Vespa nih ya. Isi aja ya. Seru. Seru Pak, pengalaman lumayan ya. Betul. Ya, sebelum kita masuk ke cerita intinya, nah masuk ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Yuk, panggilan Cerita dari awalnya gimana? pengalamannya. Pengalaman yang begini bang. Jadi dulu perjalanan gue sama adik gue, jadi gue pengen menuju sekolah gue ke apa namanya ujung genteng. Berangkat dari rumah, prepare jam 2 tuh baru kita berangkat. Tunggu siang gue. Iya. Vespa sebenarnya juga bukan Vespa gue bang, gue minjem juga. Iya. Ada keinginan buat touring. Ini Vespa. Yoi, ada naik Vespa lu berdua, udah prepare, udah bawa carrier, siap misalnya dari makanan semuanya ya kan. Terus gue berangkat tuh jam 2, Tunggu siang. iya, dan perjalanan alhamdulillahnya nggak hujan sih. Cerah ya, Hujan. sekarang mendukung lah perjalanan. Ya setelah udah nyampe di daerah Bogor ya, dari Bogor itu gue isi bensin dulu karena kebetulan sebelum gue berangkat itu emang motor bensinnya masih cukup. Ya. Sampai Bogor. Di Bogor daerah Tanjur tuh baru gue isi bensin. Di situ sekitaran habis asar lah, habis asar gue sempetin dulu buat sholat asar. Setelah udah habis sholat asar isi bensin, gue berangkat lagi. Perjalanan lewat Ciawi ya ramai lancar ya kan, ramai lancar. Setelah itu gue udah lewatin Ciawi, naik terus ke jalur Sukabumi, nyampe di pom bensin itu sekitar maghrib. Gue berhenti dulu maghrib karena gue mikirnya gini, kalau wayanya atau kalau nggak gue berhenti dulu tuh maghrib nggak enak aja gitu akhirnya ya kan. Ada yang ngeganjel loh. Iya, akhirnya gue maghriban dulu. Setelah maghrib gue bilang sama adik gue, yuk kita berangkat lagi. Ini soalnya kita lagi jalur lumayan nih, gelap, lampu penerangan nggak ada. Ya karena kan lampu Vespa tau sendiri ya, Pak. Iya. Lampu Vespa kan, paling berapa sih terangnya? Nggak ada 10 watt. Ya udah dalam perjalanan gue udah masuk tuh, udah dari masuk itu gue jalan karena masuk ke gangnya itu nggak jauh dari pom bensin itu. Dalam perjalanan
Itu gue jalan terus menyusuri, itu namanya daerahnya kalau salah Cikidang. Iya, di situ banyak emang hutan-hutan, ada pohon sawit. Udah perjalanan, gue mikirnya gini, dalam hutan itu mikir adik gue dalam belakang. Adik gue ngerinya nih, oke lah gue bawa Vespa, misalnya Vespa kan orang begal juga ogah gitu kan. Iya. Tapi gue tetap mikir adik gue gimana nih, semoga aman-aman aja dah, sambil baca-bacaan ya kan, sambil baca-bacaan terus jalan. Makin lama kok perasaan kagak enak gitu, set jalan, gue kayak dilangkahin, tahu itu apa bentuknya, tapi gue tahu itu gede bener. Jadi gue di bawahnya dia, gue Dikolongin loh. iya dikolongin. Itu yang pertama. Jalan, oke, itu udah gue udah lepas dah. Gue mikir bacaan lagi, jalan. Gue istighfar dari situ. Itu bang, cuma lagi deep banget kali itu. Maksudnya itu bener-bener kayak sejalan dia ngelangkain lo, apa dia lagi diem atau emang dia lagi ngelangkah? Kayaknya sih gue nggak bisa ngeliat mukanya karena saking gedenya. Saking gedenya. Paling gue ngeliat itu pahanya. Oh iya. Pahanya. Udah gitu kereta ya. Gede bener. 3 orang gitu semua gede. Lebih itu bang. Oh. Makanya di situ gue antara merinding, karangnya masih merinding. Udah sama gitu ini. Asli. Nggak itu doang bang yang gue alamin. Jadi setelah gue ngalamin dilangkain oleh makhluk yang sosok besar ini, gue juga ngeliat di samping kanan kiri gue itu macem-macem lah, namanya ada poci ya kan, pocong ya kan, celana, genderuwo. Tapi gue udah, gue nggak mikirin itu, ini gue mikirin adik gue. Pertama gue mikirin takut dari begal, takut kesambet. Iya. Itu yang gue pikirin itu bang. Ya mikirnya gue cuma bukan mikir doang, tapi ya minta lah, Iya. keyakinan minta lindungin lah adik gue. Jadi dalam perjalanan tuh emang saking gelapnya dan keajaiban itu timbul. Gue disenterin tuh motor gue sama mobil, itu mobil ngikutin terus. Ya akhirnya dalam perjalanan itu emang udah masuk jurang kan, itu mobil masih ngikutin aja. Di situ gue beruntung karena perjalanan gue itu disenterin sama mobil. Dibantu ya. Yo, pas udah sampai di Pelabuhan Ratu itu gue salah, sinyal nggak ada tuh. Gue pengen menuju ke yang tadi gue bilang, menuju ke tank. Karena gue lupa jalurnya, udah malam juga. Kalau nggak salah sekitar di Pelabuhan Ratu itu gue nyampe jam 9 lewat. Di situ akhirnya gue coba ngobrol sama adik gue, diskusi, ini gimana nih? Ini kalau ke ujung genteng sekitaran segini nih perjalanan, terus kita juga nggak ada map, nggak ada sinyal ya kan. Akhirnya gue ngobrol sama adik gue itu, akhirnya gue jalan ke Sawarna, nembusnya ke Sawarna. Dan itu gue juga ke Sawarna baru pertama kali waktu itu sama kawan gue. Nah ini yang kedua, gue nggak tanpa map, gue udah ingat aja lah, ingat aja gitu bang. Apa jalan? Iya. Apa ya akhirnya berarti enggak ke Cikidang, enggak ke ujung genteng, Enggak, ke Sawarna. jadi akhirnya gue jadinya ke Sawarna. Gue di situ lewat jalur Paguraku kanan, terus gue arah ke Lebak. Itu gue juga baru sadar itu daerah Lebak, karena patokan gue dulu gue inget gue jalan ke Sawarna itu jalur Lebak emang. Itu akhirnya gue nyampe di Lebak sekitar jam 11-an. Ya, gue coba, gue berhenti lah, ada warung kontak HP, gue isi pulsa, kontak, ternyata tetap sinyal emang nggak ngedukung. Akhirnya gue berhenti sebentar, udah
gue lagi mandi gue jalan lagi lah. Jalan emang berdua doang, Iya. satu motor berdua. Pas perjalanan itu ke Sawarna itu kan kurang lebih dari lokasi itu ke Sawarna itu 2 jaman. 2 jam. 2 jam. Itu jalur sana emang benar-benar gelap, terus bukit-bukitnya kan terjal juga. Di situ gue udah masuk daerah situ, jalan ke Sawarna, gue ngalamin namanya pas lagi jalan ada lewat itu gue sampai adik gue kasih unjuk gue aja ya biar lu aja udah biar dia gak panik. Takutnya kalau dia panik pikiran set kosong gampang lagi dia diamin sama yang lain ini kan. Ya udah gua udah amat saya dalam hati gue turunan dan pada akhirnya perjalanan gue itu sampai di lokasi Sawarna itu kurang lebih jam 12:30. Iya, Malam tuh. setengah 1 malam. Akhirnya di situ ada bayar loket dulu kan, investasi lah, tertib investasi, masuk, emang lumayan tuh ke dalam kan dari bayar loket masuk ke dalamnya lumayan kan jaraknya. Udah sampai di pantai itu, gue bilang tenda dan semuanya, baru di situ gue coba istirahat dulu sampai ketemu besok paginya. Istirahat akhirnya. Itu pengalaman lu dari Cikideng itu berarti habis maghrib bang ya? Iya. Habis maghrib lu ketemu langsung dengan kayak sosok besar hitam ya? Hitam apa besar? Kalau Besar untuk hitam atau warnanya itu gue juga kurangnya agak abu-abu gitu sih. Abu-abu. Agak abu-abu. Ya, terus nampakan kayak poci lah, Iya. mbak putih lah. Itu lu itu ngeliat dulu. Maghrib ya, habis maghrib. Habis maghrib. Biasanya kalau pelampung itu kan tengah malam, bayangkan ini maghrib ya, gila ya. Jalanan touring dua doang ya. Aduh cewek jauh. Cewek aja. Oh cewek. Ini yang serem ini, yang scramble itu sosoknya kira apa tuh bang? Oh, lu ngeliat gelas atau cuma ngeliat scramble gitu bang? Kalau yang Yang untuk nyebrang. yang gede, yang Yang sebentar nyebrang itu terang. cepet sih dia. Jadi gue nggak bisa Bang, nakak itu. bentuknya binatang, orang atau Kayak warna putih, rambutnya agak juntel gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu makhluk apa. Tapi soalnya ribet. Itu emang, ya serunya gitu perjalanan touring itu. iya. Malam-malam, ya emang, ya udah berdua kan ada apa-apa juga gitu kan. Ya udah, Bismillah aja, yakinin deh. Selawatan kalau juga kan, selawatan, minta deh, ditamengin Allah ya semuanya. Dia Lebak bang ya, Lebak Banten. Tapi dalam perjalanan itu di dalam perjalanan masih terpantau ramai atau emang itu jalur sepi? Emang lu aja atau gimana? Emang itu udah jalur sepi bang, udah gua doang itu, sama adek gua Ke Sawarna tuh ya? bisa warna. Akhirnya gua bisa warna itu. Karena nggak ada map, Gak ada map. nggak mendukung. Nggak ada sinyal juga dari Iya. itu. Badan nekat kan, terobos, totalnya entah kemana ujungnya kan, bahaya kan. Jalur kita buta. Lu sebelumnya emang pernah juga bang ke ujung Genteng? Kalau ujung penting gua pernah dulu. Tapi yang pernah ngalamin kan emang itu perjalanan waktu gue pengen ke Sawarna itu, pengen ke Ujung Genteng, tapi akhirnya gue ke Sawarna. Iya. Karena kalau yang dulu perjalanan gue ke Ujung Genteng, emang berangkatnya jam 3-an udah nyampe di jalur Cikembar, udah terang. Iya, Jam 3 malam tuh berangkat. iya.
Cuma kan ini karena bawa adik lu jadi jam 2 siang lu berangkatnya. Sampai sawarnya jam setengah satu. wah gila. Jam 2 1 malam. Ke 12 jam ya? Tanpa ada akses internet kan, maps ya, Dikolongin. Yang wanti-wantinya tuh ya pas perjalanan di jalur Cikidang itu bang, wanti-wanti situ benar. Karena memang nggak cuma sekali doang sosok yang besar itu, Terus pas lu lewat lagi nggak cuma sekali doang. perasaan lu pas lu ngelewatin dia tuh kayak gimana tuh Bang? Ya misalkan kayak lu kayak menembus angin lah, apalah lu kangkangin di badan gitu ya kangkangin. Ini pas lu ngelewatin ini kayak ada perasaan sesuatu atau kayak gimana? Perasaan gue sih sebenarnya pas waktu gue ngelewatin dia ya, memang begitu kawasan dia kali ya. iya Wilayah dia. iya Kawasan. Iya, pokoknya gue ngucap salam aja lah istilahnya. Iya. Udahlah ini gue ngerasain itu nih sosok besar ini benar gitu, sosok besar benar. Memang gue bisa ngeliat ke atas karena gue fokus ke depan ya, Iya. karena gelap juga jalan. Samar-samar lah. Iya. Jadi gue paling ngeliat tuh cuma ya bagian sini aja, paha ke kaki. Kaki pun ini jari-jarinya gue juga nggak perhatiin sih, paling gue fokusnya ke sini nih, udah pandangan ke depan. Gue nggak mau tahu dah dia mau mukanya gimana ya kan. Penting gue jalan, adik gue selamat, gue ngambil gue selamat tujuan. Gue gitu. Kayak dulu nggak ngerasain sesuatu Bang. Ada. Anteng aja di belakangnya. Anteng aja. Digoncengin anteng lah. Dan Terus setelah itu motor. lu ngeliat apa lagi tuh pas itu? Maju dikit, apa emang jaraknya agak jauh? Agak jauh. Agak jauh terus Pokoknya ini kan jalur Cikidang itu kan ada yang gelap banget, terus ada yang sedikit terang, terus temu hutan sawit. Nah itu di lempah-lempah hutan sawit itulah. Kan hutan sawit itu berapa? Lupa ada berapa lah. Itu banyak lah. Tapi emang ada agak jikjak dia. Iya. Jadi di sini ada, ntar baru di jarak kemudian ada lagi. Itu kadang gue nemu di situ. apa tuh? Sosok kuntilanak itu memang ada ya, di pohon Iya. Asli. Sebenarnya ketika pas gue jalan satu dia tuh nggak ada di tengah jalan ya. Iya. Pohonnya kayak untungnya lah. apa nih? Kalau misalkan di tengah jalan nih kan Bang, camping Bang mau ke laut ya. Bayangin tuh kayak gitu, dua doang perjalanannya. Jalur Cikidang. Setelah ngeliat lu agak jarak jauh dari lu kolongin, terus lu ngeliat kuntilanak. Setelah kuntilanak itu apa lagi? Ada lagi Bang? Ada pocong genderuwo. Itu menurut genderuwo ini sama yang kayak tadi lo yang kakinya besar itu gede mana lo? Kalau ini genderuwo yang gulanya ada di sisi kanan, sisi kiri gua gitu. Gua lagi naik motor, ada di sisi kanan. Jadi gua ya memang pandang gua fokus Ya di sebelah tepat lo. ada sebelah kanan. Jadi diem aja gitu. Cuman nggak sebesar yang tadi Enggak. pertama ya. Enggak sebesar yang pertama. Dia di pinggir pohon apa emang di pinggir jalan aja gitu? Di pinggir jalan aja gitu di Pinggir jalan kan bisa ada pohon. di ini gua. Tapi yang gua ngeri itu yang pas sekelibet itu bang. Kalau gua naik motor enggak kayak layar Iya. gitu. Itu gua main bos aja gitu. Itu resiko bisa. Gua nggak tahu dah sebenarnya. Tapi adanya itu mungkin gua dikasih tahu naik motor hati-hati Iya, malam. Oh iya. Oh dia beri tanda gitu ya? Iya. Dua. Itu kira-kira jam berapa tuh Bang? Kamu sekelompok kamu? Ada jam 12. Jam 12 12 pas setengah malam deh. malam. Masuk malam. Jadi itu setengah malam. Ini baru serem-seremnya. Kok tadi baru maghrib kan perjalanan terusin dikit sebentar udah langsung mulai plak ya kan. Nah ini pas lurus lagi jalan tengah-tengah enak-enak. Bro, Nandain tuh ya. tadi ya nandain, tadi yang ngapain kita kata juga kan. Menegangkan banget sih. Perjalanan touring berdua
mau ke ujung Genteng, akhirnya berbelok ke Sawarna gara-gara sana nggak ada sinyal. Kedua Vespa, wah Berangkat dari siang, kalau jam 12 jam. malam. Ya, 12 jam ya kurang lebih. Kurang lebih 12 jam. 12 jam. Jam Bang Ilyas ya, Bang Ilyas ya, cukup menyeramkan. sadis. Tapi setelah udah nyampe lokasi memang gue tektok sih. Iya. Gue nyampe itu 1:30, ya gue istirahat bentar. Pagi itu gue udah Cabut. cabut aja. Perjalanan sama 12 jam juga atau nggak sampai 12 jam? Lebih ya Bang. Pas pulang ya? Iya, karena macet lah. Oh, Macet Ciawi situ kan. Gue mau beli pabrik lah pada gua kan. Itu emang pas gua masih jalur Sawarna itu ya ada kendala juga di motor nih. Kendala di motor. Gue mikirnya ya kan ini motor aduh kampus koplingnya kali ya. Ternyata emang gue disuruh sarapan dulu. Ternyata disuruh sarapan dulu. Sarapan dulu itu daerah mana gue lupa namanya. Itu gue sambil sarapan gue lihat motor gue. Nyata motor gue itu knalpotnya itu tutupan, jadi nggak kuat nanjak. Otomatis pembuangannya juga kurang bagus gitu kan. Tutupan apa? Tutupan kotoran kegencet, jadi gepeng gitu. iya. Nah di situ gua selesai sarapan gua ngecek lah gua bantu benerin lagi ya kan, pembuangan lancar, gua hidupin, gua tes, alhamdulillah, misalnya udah enak lagi motor. Udah, gua ajak adik gua, ayo, udah selesai, ya, selesai bayar, terus kita jalan. Dan perjalanan itu kita lewat jalur yang tengah malam kita lewatin, itu memang turunnya parah, curam banget. Itu gue lewat situ. Terjal ya Bang? Iya, gue lewat situ. Gue ngeliat truk ada yang jatuh. Mungkin gue mikir situ, makanya kenapa tuh ada sekelipet lewat memperingati gue gitu. Iya. Memperingati gue, lu hati-hati. Iya. Jalur serem nih. Iya, lu hati-hati. Ayah-ayah. Baik pesan orang tua juga kan, naik motor ya. Ayah-ayah. Iya. Terus tempat orang jadi kudu sopan ya kan? Iya. Makanya di situ gua dibicara udah gua nggak ngajak ngobrol lagi, gua bicara oh malam ini jadinya ceritanya gua disuruh kenapa gua ditanggil gitu, itu truk ada yang jatuh ke jurang. Itu jalur gua malam-malam lewat situ Bang. Iya. Emang jalur itu truk benar-benar curam ada di bawah jurang. Namun situ gue bersyukur ya Bang, Iya. bersyukur gitu. Jadi ada plus minusnya lah, Iya. antara kita ketakutan, cuma ketakutan itu membuat kita lebih hati-hati jalan. Iya guys, bertanda tuh. Nggak tahu bertanda, nggak tahu dan lain hal, cuma emang pas lu balik dampak efeknya bener kelihatan gitu ya. Iya. Terus setelah dari situ ada apa lagi tuh Bang? Lu balik Bangkok. Udah perjalanan pulang sih ya lancar-lancar aja karena kondisi siang kita juga nggak ada hal yang aneh lah. Jadi ya orang juga rame lalu lalang, jadi perjalanan itu paling yang nemuin macet di jalur-jalur Sukabumi itu karena banyak mobil pabrik gitu, mobil pabrik. Nah terus gue nyampe di lokasi rumah gue itu kurang lebih, berarti gue dari sana, dari Sawarna jam 8-an, gue nyampe di rumah itu nggak salah jam 4 atau jam 5 Sore. iya. Laptop ya. Sampai langsung balik lagi. Malamnya begitu lagi. Jalurnya Jauh, jauh, turunan. Sebelumnya thank you banget nih Bang Ilyas sudah berbagi ceritanya nih. buat dengar sudah wah, lagi cerita touringnya kan, Vespa ya, Tolongin
Gue bayangin banget obrolan gitu. Ya buat Brokis, jangan lupa bantu kita untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Yes. Jangan jejaknya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan buat Brother Brokis yang ingin berbagi ceritanya bisa kirim email ke kita atau DM di Instagram kita, nanti ada di bawah deskripsi ini. Akhir kata, gue undur diri, gue Rama, Gue Riko, Gue Ilyas. see you. See you.